Halo guys, selamat datang di Alam Board Game. Namaku Alam. Hari ini kita bakal main board game Hit Pedal to the Metal. Di board game ini, kita bakal balapan mobil di ajang Grand Prix di tahun 1960-an. Kita bakal melaju kencang dengan menggunakan angka-angka yang ada di kartu, tapi jangan sampai kita tergelincir di tikungan ya. Kalau mau ngebut, kita harus bayar satu kartu panas yang jumlahnya terbatas, tapi dia tuh nggak ada gunanya sama sekali kalau ada di tangan kita. Nah, udah siap balapan? Teman-teman yang belum tahu cara main game ini nggak perlu khawatir karena kita bakal ngajarin teman-teman cara main game ini sambil bermain. Walaupun bisa jadi hari ini kita nggak bakal menang ya, karena video ini tuh bukan video yang bakal ngajarin teman-teman tentang strategi terbaik gitu. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana kita bakal menang atau kalah, pastinya stay tune ya. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke bagian setup, tapi kalau teman-teman pengen langsung nonton bagian playthrough-nya, teman-teman bisa langsung skip pakai fitur chapter yang ada di bawah. Nah, gamenya udah tertata di atas meja, tapi masih ada beberapa hal yang perlu kita setup sebelum bermain. Untuk setupnya, pertama kita tentukan dulu urutan-urutan dari mobilnya yang siapa yang jalan duluan. Nah, hari ini kita bakal bermain jadi mobil yang warna hijau ya guys. Jadi sesuai sama warna alam board game ya kan. Dan artinya kita bakal ngelawan 5 warna mobil lainnya. Nah, sekarang kita masukin dulu untuk mobil-mobilnya ke dalam kantong ini. By the way, ini kantongnya bukan dari game ya guys. Ini aku punya kantong sendiri. Jadi kita masukin aja mobil-mobilnya ke situ. Terus kita acak. Nah, kita tentukan nanti yang keluar dari kantong ini duluan bakal menempati urutan nomor 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke, biru. Jadi untuk yang pertama ini masuk ke nomor 1, kuning. Yang hijau mana nih? Hijau, oke, kita nomor 3 guys. Lima. Oke, merah berarti terakhir warna hitam ya. Hitam nomor 6. Oke, nah sebenarnya kalau misalnya kita udah nentuin si mobil-mobilnya ini, kita udah bisa langsung main guys. Tapi itu adalah versi yang paling basic ya. Jadi kita nggak ada tambahan apapun. Tapi untuk permainan kali ini, aku mau nunjukin semua modul tambahan yang bisa kita tambah ke game Hit Pedal to the Metal ini. Jadi harapannya bisa ngasih teman-teman permainan yang lumayan lengkap untuk di game ini. Yang pertama adalah kita bakal mengupgrade mobil kita guys. Caranya adalah pakai kartu-kartu ini ya. Jadi kita kocok aja dulu kartu-kartunya. Ini ceritanya kartu upgrade untuk mobil-mobil kita. Nah, kalau udah kita buka satu kartu untuk satu orang plus 3. Oke, jadi karena kita hanya satu orang, jadi kita buka 1 plus 3. Artinya kalau misalnya kita main misalnya nih 3 orang, berarti 3 ditambah 3 gitu ya. Tapi kalau kita mainnya satu orang, jadi kita 1 ditambah 3. Nah, dari 4 kartu ini kita pilih satu aja. Aku mau pilih yang cooling system ini ya. Oke, untuk yang cooling system kita taruh di kartu-kartu kita. Terus yang lainnya kita sisihkan dulu. Terus kayak gitu lagi sampai 3 kali. Untuk yang ini aku pilih yang four wheel drive. Dan ini yang terakhir, 1, 2, 3, 4. Untuk yang terakhir aku pilih yang paling kiri. Nah, untuk kenapa atau fungsi dari kartu-kartu ini apa? Jangan khawatir, yang jelas kita bakal ngejelasin sambil kita main ya guys, seperti biasa. Nah, setelah kita mengupgrade mobil kita, sekarang adalah kita pakai modul yang namanya modul cuaca.
Jadi kayak istilahnya cuaca hari ini kita menghadapi cuaca yang seperti apa gitu ya. Nah, untuk ini kita tinggal acak aja terus kita pilih satu ya guys. Yang mana terserah, kita ambil satu. Oke. Dan untuk cuaca-cuaca yang lainnya ini nggak kita pakai di games kali ini. Nah, kalau misalnya cuacanya udah kita pilih, kita bakal memodifikasi kartu panas dan juga kartu stres kita. Yang pertama untuk kartu panasnya itu tertulis angka 6, artinya kita bakal ambil 6 kartu panas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita taruh di tengah, di mesin kita. Yang selanjutnya untuk kartu stres, dia tulisnya 3 dikurangi 1. Artinya kita ambil 2 kartu stres untuk ada di deck kartu kita. Karena 3 dikurangi 1. Selanjutnya adalah modul untuk kondisi jalan. Nah, kita pakai tile-tile yang ini, token-token yang ini. Jadi kita masukin aja ke dalam kantong lagi buat kita pilih secara acak. Nah, untuk caranya adalah kita lihat dulu ada berapa tikungan yang ada di map USA ini. Jadi untuk di map USA ini ada 4 tikungan ya. 1, 2, 3, 4. Jadi yang untuk lingkaran-lingkaran ada angkanya ini itu menandakan garis tikungan. Jadi kita pilih atau ambil 4 token kondisi jalan. Pertama kita pilih untuk yang di sini dulu ya. 1. Nah, untuk yang ada tanda kayak tanda panah kanan kiri ini artinya kita nggak meletakkan dia di tepat di tikungannya, tapi di antara satu tikungan itu ke tikungan lain. Jadi kita taruhnya itu di sepanjang jalan, di tengah-tengah gini ya, di sini. Sekarang untuk yang tikungan yang ini, kita pilih satu. Nah, karena dia nggak ada tanda panahnya, kita taruhnya di tikungan tersebut. Sekarang untuk yang ini, terus tikungan yang terakhir. Nah, untuk sisanya kita nggak pakai di permainan ini. Dan yang selanjutnya adalah mungkin yang paling penting adalah modul Legends namanya. Nah, si modul Legends ini adalah modul-modul yang adalah kartu-kartu yang bakal mengatur atau menjalankan gerak dari mobil-mobil lawan kita ya guys. Jadi dia bisa pastinya dipakai ketika kita main solo atau misalnya pun multiplayer kita juga bisa pakai modul Legends ini. Jadi misalnya teman-teman main sama 3 orang, artinya kalau 3 orang kan sisa 3 mobil. Nah sebenarnya kalau teman-teman main sama 3 orang pun pakai 3 mobil aja juga udah bisa gitu kan. Cuman kalau misalnya teman-teman pengen meramaikan permainan, teman-teman bisa pakai modul Legends ini untuk nambah 1, 2, atau 3 mobil yang lainnya. Oke, jadi terakhir kita simpen dulu untuk kartu-kartu upgrade-nya ini, yang lainnya nggak kita pakai. Lalu untuk kartu yang ada di deck kita itu ada 2 jenis. Jadi untuk pertama kali itu misalnya kita pakai kartu starternya ini. Nah ada 2 jenis ya. Jadi ada kartu-kartu yang tanpa tanda atau icon speedometer kayak ini. Jadi untuk yang tanpa icon speedometer ini kita nggak pakai karena kita udah pakai kartu upgrade. Jadi kalau teman-teman memutuskan untuk nggak pakai kartu upgrade, nah kartu-kartu untuk yang nggak ada tanda speedometernya ini dipakai. Tapi karena kita pakai kartu upgrade, hari ini kita nggak pakai kartu yang tanpa speedometer itu. Nah untuk sisanya kita acak. Terus kita ambil 7 kartu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini bakal jadi kartu yang ada di tangan kita. Ya, jadi jangan sampai kelihatan pemain lain. Tapi karena kita mainnya sendirian, jadi kita tunjukin aja ke kamera, oke? Nah, itu artinya untuk setupnya udah selesai. Sekarang kita bisa langsung main game
Hit Pedal to the Metal. Nah, game Hit ini adalah game balapan ya guys. Jadi kita ceritanya kita balapan di ajang Grand Prix tahun 80-an kalau nggak salah. Nah, jadi untuk game balapan ini kayaknya nggak perlu kita jelasin panjang lebar ya. Intinya adalah namanya game balapan juga ya kan. Siapa yang berhasil menembus atau melewati garis finish duluan, dia yang menang. Oke, dan sekali lagi, hari ini kita bakal bermain jadi mobil yang warna biru sesuai sama warna alam board game ya kan. Nah, urutan permainannya adalah kita tentukan dari yang posisi depan, terus lanjut sampai ke posisi akhir. Cara menentukan urutannya adalah kita lihat di sini, kalau teman-teman lihat itu ada garis yang tebal dan ada garis yang tipis. Untuk yang di sebelah sini itu kan garisnya lebih tebal daripada yang garis sebelah sini yang lebih tipis. Nah, kalau yang nempel di garis lebih tebal itu artinya dia lebih depan daripada pemain yang di sebelahnya. Oke, jadi untuk yang nomor satu adalah yang terdepan, tapi dia yang nempel di garis tebal. Jadi yang jalan duluan adalah biru, kuning, ya kan, terus ke belakang adalah hijau kita, terus abu-abu, merah, dan terakhir adalah hitam. Nah, jadi untuk cara bermainnya kita harus melewati 9 langkah ya guys. Tapi jangan takut dulu sama angka 9. Kelihatannya banyak memang, tapi nggak semua harus kita kerjakan. Cuman ada beberapa aja yang wajib kita kerjakan. Dan untuk langkahnya masing-masing itu nggak terlalu complicated sih menurut aku. Jadi pertama untuk di sini, untuk yang lingkaran-lingkaran ini ada dua jenis. Yang pertama yang ada warna hitam, yang dia warna hitam sama yang warna putih. Nah, untuk yang backgroundnya warna hitam itu dia harus dikerjakan. Tapi untuk yang warna putih dia sifatnya kondisional dan opsional. Nah, terus untuk yang hitam ini juga ada dua jenis ya guys. Jadi untuk yang ada lingkaran atau rim warna emasnya ini itu artinya kita kerjakan bareng-bareng sama pemain lain. Gitu, jadi langsung aja kita kerjakan untuk step satu. Nah, untuk step satu ini adalah kita menyesuaikan gear mobil kita. Kita sesuaikan kita mau naikin atau mau nurunin gear kita ya. Caranya adalah kalau misalnya kita mau naik satu, itu gratis. Mau naik satu atau turun satu, itu gratis. Tapi kalau misalnya kita mau naik dua atau turun dua, itu kita harus bayar satu kartu panas. Nah, oke, karena kita sekarang masih ada di gear satu, aku kayaknya mau langsung ke gear 3. Artinya kita naik 2 gear, kita harus bayar satu kartu panas. Oke, nah gear ini tuh untuk apa sih? Nah, gear ini tuh adalah untuk menentukan jumlah kartu yang bisa kita mainkan. Oke, jadi karena kita ada di gear 3, artinya kita harus memainkan 3 kartu. Jadi bukan kayak kalau misalnya kita 3 itu artinya maksimalnya 3 ya. Tapi karena 3 itu artinya harus kita mainkan 3 kartu. Nah, jadi kartu yang bakal aku mainkan adalah yang 4 ini, yang 4 ini, sama yang 2. Oke, jadi kalau misalnya kita main sama orang lain, itu kan tadi aku bilang untuk yang step kedua ini, kita mainnya bareng-bareng. Jadi untuk di step 2 ini, kita tutup dulu kartunya. Kalau kita main sama orang lain, kita tutup dulu kartunya. Terus kalau semua pemain udah milih kartu mereka, misalnya udah menentukan gearnya, terus udah pilih kartu-kartu mereka, selanjutnya adalah kita buka bareng-bareng. Jadi 1, 2, 3 buka gitu ya. Itu kalau kita main sama orang lain. Tapi kalau kita main sendirian, kita buka aja langsung. Jadi ini kartu yang bakal kita mainkan di ronde ini gitu. Jadi kalau misalnya semua pemain udah buka kartunya, artinya udah nggak bisa lagi teman-teman ubah kartunya. Oke. Nah, untuk yang di step ketiga dan yang selanjutnya itu kita kerjakannya satu-satu, bukan bareng-bareng lagi. Dan itu ditentukan sekali lagi dari urutan mobilnya. Jadi dari biru, kuning, hijau, dan seterusnya. Nah, jadi karena pemain pertamanya adalah pemain biru,
Jadi kita harus pakai yang namanya si kartu-kartu Legends ini. Jadi dia adalah kartu-kartu bot yang bakal menjalankan lawan-lawan kita. Caranya simple banget, kita tinggal buka aja satu kartu. Nah, satu kartu ini nanti yang bakal menjalankan semua mobilnya di ronde ini. Caranya, jadi untuk yang pemain pertama adalah pemain biru, kita tinggal lihat dia untuk helm yang warna biru juga. Oke, tapi sebelumnya kita tentukan dulu posisi dari si mobilnya itu. Apakah dia di belakang garis kuning atau dia udah melewati garis kuning. Jadi patokannya adalah garis kuning atau garis putih kayak gini. Ya, jadi kalau misalnya garis terdekat ke depannya adalah garis kuning, maka dia artinya di belakang garis kuning. Oke, tapi kalau misalnya dia ada di sini ya. Dan ke depan itu dia pertama kali ketemu sama garis putih, artinya dia melewati garis kuning. Udah melewati garis kuning ya kan? Kayak gitu. Nah, artinya untuk sekarang kan dia berada di belakang garis kuning. Kalau berada di belakang garis kuning, itu nanti peraturannya adalah yang B. Jadi ada yang A, ada yang B. Kalau yang A ini setelah melewati garis kuning, dan yang B ini sebelum melewati garis kuning atau ada di belakang garis kuning. Nah, untuk yang B ini caranya simple. Jadi kita lihat sekali lagi untuk yang biru, kita lihat helm yang warna biru juga, dan disitu tertera tulisan angka 15. Artinya dia bakal jalan 15 langkah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu. Tapi kalau dia jalan 15, itu dia bakal melewati garis putih. Nah, itu nggak boleh. Nah, yang kita lakukan adalah kita lihat nomor kotak yang ada di atasnya. Jadi untuk 15, untuk yang biru ini, itu untuk yang kotak kuningnya ini dia ada angka 2. Oke, jadi dia hanya pengen karena dia kalau 15 itu melewati garis putih, jadi dia pengennya nangkring aja di posisi nomor 2. Nah, terus kita lihat tuh. Untuk garis putihnya itu kan ada posisi 0, 1, 2, 3, ya kan? Nah, artinya dia pengen nangkring di nomor 2 aja, gitu. Nah, untuk sisinya yang sebelah sini atau sebelah sini, sekali lagi kita tempelin mobilnya ke sisi yang garisnya itu lebih tebal. Oke, jadi itu aja untuk yang si biru. Sekarang untuk yang si kuning, kita nggak perlu buka kartunya karena untuk yang kartu ini kan udah ada semua warna ya. Jadi untuk satu ronde ini kita jalankan hanya dengan satu kartu. Nah, dia adalah angkanya 18 yang kuning, ya kan? Nah, sekarang untuk tipsnya adalah kalau teman-teman di sini ada angka 12. Si kuning ini ada di angka 12, artinya dia adalah 12 langkah dari tikungan terdekat. Oke, nah karena dia ada di 12 langkah dari tikungan terdekat, sedangkan dia mau jalan 18, artinya kan dia bakal tembus juga ya kan, melewati garis tikungan. Dan itu kan nggak boleh. Jadi dia pengen nangkring di angka 3 di sini. Udah, gitu aja. Dan sekarang giliran kita. Nah, di giliran kita ini pastinya agak sedikit lebih kompleks ya kan, tapi nggak apa, kita sekali lagi bakal membahasnya satu persatu. Nah, kita menjalankan mobil kita itu dengan kartu-kartu ini. Untuk kartu-kartu ini itu melambangkan jumlah dari langkah yang bisa kita ambil. Jadi kalau 2 berarti kita jalan 2 langkah, tambah 4 6 langkah, terus tambah yang ini sekian langkah. Itu jadi untuk yang step 3 kita menjalankan kartu-kartu kita, menjalankan mobil kita sesuai kartu kita. Oke, jadi 2 ditambah 4 ditambah, nah ini adalah kartu upgrade kita tadi ya, yang kita pilih. Jadi kita kalau ada kartu kayak gini, kita bisa pilih antara mau jalan 2 atau jalan 4. Nah, di sini aku mau pilih untuk jalan 4. Jadi 2 tambah 4 tambah 4. Aku jalan 10.
Nah, kita udah dari angka 13, 13 kurangi 10, kita ada di posisi 3 ini, nomor 3. Nah, untuk selanjutnya lagi, sekarang jadi itu langkah 3 udah selesai. Nah, untuk yang langkah keempat, itu kita bisa lihat posisi kita sekarang ini. Kalau misalnya kita ada di posisi terakhir atau dua terakhir, kita bisa yang namanya plus satu langkah. Jadi kita bisa ngebut satu langkah lagi. Sama kita bisa pendinginan. Ya, jadi pendinginan itu kalau misalnya ada kartu panas yang ada di tangan kita, itu kita bisa buang. Tapi karena kita posisinya nggak di terakhir dan nggak di posisi dua terakhir, yang kita ada di posisi ketiga. Posisi terakhir adalah si merah sama si hitam ini. Jadi kita langsung skip aja bagian yang nomor 4 ini. Langsung kita masuk ke step nomor 5 adalah kita bisa pendinginan. Jadi kalau misalnya ada kartu panas di tangan kita, kita bisa pendinginan. Kita bisa buang kartu panas kita, tapi karena kita nggak punya kartu panas, jadi kita lewati untuk yang pendinginan itu. Terus kita juga bisa, kalau misalnya di kartu-kartu ini kita harus bayar kartu panas, nah kita harus selesaikan itu di step nomor 5 ini. Tapi karena kita di sini di kartu-kartu kita nggak ada yang harus kita bayar kartu panas, jadi kita bisa skip itu. Nah, terus untuk yang plus ini kita bisa ngebut, lebih ngebut lagi. Caranya adalah dengan kita bayar satu kartu panas untuk buka satu kartu lagi. Jadi itu kayak boosting atau kayak kita ngebut gitu ya. Jadi kita bayar satu kartu panas untuk buka satu kartu. Tapi untuk sekarang kayaknya aku cukup nggak apa-apa untuk berada di posisi ini. Jadi kita skip juga untuk untuk step nomor 5. Sekarang untuk yang nomor 6 ini adalah kita bisa nyalip. Oke, nah untuk yang step ke-6 ini kita tentukan dulu, kita lihat dulu posisi dari mobil kita. Kalau mobil kita itu ada di persis di belakang mobil lain, ya kan? Atau ketika kita berhenti di samping mobil lain. Nah, itu kita bisa nyalip sebanyak 2 langkah. Jadi, karena kebetulan kita berhentinya di samping mobil lain, kita bisa nyalip sebanyak 2 langkah. 1, 2. Gitu ya. Jadi, kita bisa nyalip di step ke-6 ini. Jadi, kalau misalnya nih, kita berhentinya di sini. Nah, kita kan nggak berhenti tepat di belakang mobil lain, dan kita juga nggak berhenti di samping mobil lain, jadi kita nggak bisa nyalip. Tapi kalau misalnya kita di sini nih, kan dia tepat di belakang mobil lain. Dan tadi kita kebetulan berhentinya eh, tepat di sebelah mobil lain, artinya kita bisa salip 2. Jadi itu adalah step ke-6, kita bisa yang namanya slipstream. Itu nyalip istilahnya ya. Terus yang terakhir untuk yang 7 ini, kita lihat apakah kita melewati garis tikungan. Kalau kita lewat garis tikungan, nanti kita ada sesuatu yang harus kita lakukan di step ke-7. Tapi karena kita belum melewati garis tikungan, jadi kita skip dulu. Sekarang masuk ke step 8 adalah kita buang kartu-kartu kita yang barusan kita mainin. Taruh situ. Sama untuk kartu-kartu lain yang ada di tangan kita, itu kita boleh buang berapapun. Jadi misalnya aku nggak mau pakai kartu ini, aku bisa buang. Nah, kita bisa buang kartu berapapun kecuali kartu yang ada tanda sampah disilang. Artinya dia nggak boleh dibuang ketika di fase atau step nomor 8 ini. Nah, gitu. Jadi untuk sekarang aku kayaknya memutuskan untuk nggak, oke, kita nggak mau buang kartu. Terus artinya kita masuk ke step terakhir. Kita tambah lagi tangan kita sehingga jumlahnya jadi 7. Nah, di sini udah ada 4. Kita tambah lagi 1, 2, 3. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Jadi itu adalah satu giliran dari satu pemain ya guys. Dari step 1 ke step 9. Jadi untuk yang wajib sekali lagi adalah yang warna hitam. Dan untuk yang warna putih ini teman-teman udah lihat tadi, itu
kita ada yang dikasih pilihan kita mau ngapain, atau ada juga yang kondisional. Jadi ketika kondisinya itu memungkinkan, nah kita boleh ngambil step itu. Nah, jadi untuk pemain hijau alias kita udah selesai, sekarang kita lanjut lagi untuk ngejalanin musuh-musuh kita. Untuk yang abu-abu, kita lihat lagi dia masih ada di belakang garis kuning. Jadi untuk yang pemain abu-abu dia bakal jalan 17. 17 dia ada di posisi 13, jadi bakal melewati garis tikungan, jadi dia bakal nangkring di posisi 2. Terus untuk yang merah dia 16, pengen jalan 16 tapi dia posisinya 14, jadi nggak bisa, dia pengennya ke posisi 2 juga. Nah tapi karena posisi kedua udah penuh, jadi dia terpaksa harus ada di belakangnya yang kosong. Terus terakhir untuk yang hitam, dia mau ke posisi 10, dia ada di posisi 14. Jadi dia bisa jalan 10 ya guys. 14 kurangi 10, 4. Jadi dia ke posisi 4, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan lupa nempelnya di sebelah garis yang tebal. Nah, artinya kan di ronde ini semua mobilnya udah selesai. Nah, artinya itu adalah satu ronde udah kita jalankan. Dan untuk di ronde ini, pertama posisi kita lumayan menjanjikan ya guys. Kita masih memimpin, tapi itu masih di ronde satu, masih banyak hal yang bisa terjadi di permainan ini. Nah, untuk sekarang aku mau ngejelasin dulu juga soal map USA ini. Jadi untuk map USA ini, jadi untuk di game ini tuh ada 4 map. Pertama ada USA, kedua ada Italia, yang ketiga ada Prancis, dan yang keempat ada Inggris. Oke, jadi ada variasi bermain di permainan ini. Yang pertama untuk USA itu, teman-teman lihat di sini ada angka 2, itu artinya kita harus melewati atau menempuh 2 ronde atau 2 lap. Bukan 2 ronde, 2 lap ya guys. Jadi kan startnya di sini. Jadi kita sekali, terus 2 kali. Nah, kalau udah jalan 2 lap, nanti kita lihat siapa pemenangnya gitu kan. Nah, terus untuk yang di sampingnya ini ada angka 69, itu artinya di map USA ini ada 69 petak. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu ada 69. Dan untuk yang sampingnya lagi itu ada angka 4, itu artinya adalah ada 4 tikungan. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi itu adalah map USA. Nanti kalau mapnya yang lain itu ada ciri-ciri antar mapnya itu juga pasti berbeda-beda. Tapi yang jelas kita harus menyelesaikan 2 ronde. Oke, dua lap, maaf. Bukan ronde, 2 lap. Nah, jadi kalau udah kayak gini, kalau semua pemainnya udah main di ronde tersebut, kita balik lagi ke step pertama. Oke, yaitu kita tentukan dulu untuk gear kita mau eh, jalan ke gear berapa. Untuk sekarang aku kayaknya bakal tetap ada di gear 3. Terus itu jadi untuk step pertama cuma itu doang ya kan. Dan untuk sekarang kita pengen ada di gear 3 aja. Terus untuk yang step 2 kita pilih dari 3 kartu itu mana yang mau kita pilih ya kan. Nah, di sini aku mau pilih ini 1, 2, 3. Oke, jadi kalau kita udah pilih kartunya, sekarang kita lihat mereka. Kita buka kartunya Legends ini. Oke, terus kita lihat siapa duluan yang jalan, ya kan? Mulai dari yang paling depan ke yang paling belakang. Jadi kebetulan kita main duluan karena kita posisinya yang paling depan. Oke, nah di sini kita langsung ke step 3, yaitu kita majuin mobilnya sesuai kartu yang kita punya, yang kita mainkan. Jadi di sini aku jalannya 3 tambah 2 tambah 2 yaitu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jangan lupa kita nempel ke garis yang tebal. Nah, kalau udah, itu tadi step ketiga. Terus step keempatnya, itu kalau misalnya kita posisi terakhir, tapi kita kebetulan belum di posisi terakhir ya.
Terus untuk yang nomor 5 ini kita bisa buang kartu panas dan lain sebagainya. Kita juga bisa ngebut dengan bayar satu kartu panas, tapi kita nggak mau ngebut untuk sekarang. Terus kita bisa nyalip kalau misalnya tadi kita ada di tepat di belakang mobil lain atau di samping mobil lain, tapi kita sendirian ya di sini. Jadi kita harus skip step itu. Nah, terus yang untuk step nomor 7 ini adalah kalau kita melewati garis tikungan. Dan tadi kita dari sini melewati garis tikungan. Nah, artinya kita harus cek kecepatan kita dengan angka yang ada di tikungan ini. Jadi angka ini adalah angka maksimal yang harus kita tempuh ketika kita melewati tikungan ini. Oke, jadi angkanya 7. Terus kita lihat kecepatan kita tadi jalannya berapa. Kebetulan tadi aku udah merencanakan kita jalannya juga 7. Artinya apa? Artinya kita masih aman. Oke. Tapi kalau misalnya kita melewati angka 7 ini, itu kita harus bayar kartu panas sesuai dengan selisihnya. Jadi kalau misalnya kita jalannya 8, ya kan? Sementara tikungannya itu 7. Jadi selisihnya kan 1. Nah, kita harus bayar satu kartu panas dari tengah ke kanan, kayak gitu. Oke. Tapi karena kita masih aman di limit kecepatan di tikungan ini, jadi kita nggak harus bayar apapun. Oke, jadi itu adalah step dari yang step ketujuh ini. Terus untuk yang ke-8 kita tinggal buang kartu yang barusan kita mainkan. Terus kita lihat di sini apakah ada kartu-kartu yang mau kita buang atau enggak. Kayaknya aku mau keep semuanya. Dan sekali lagi untuk kartu-kartu yang ada tanda sampah dicoret ini kita nggak boleh buang. Oke, tapi untuk yang nggak ada tanda itu kita bisa buang terserah aja mau berapa gitu kan. Nah, kalau udah kita kartunya masih ada 4, kita buka 3. 1, 2, 3. 7. Udah kartunya kita udah 7. Sekarang giliran pemain lawan-lawan kita. Yang selanjutnya yang dekat sama garis tebel adalah yang biru, jadi pemain yang biru yang bakal jalan. Nah, biru ini sekarang dia udah melewati garis kuning. Jadi kita pakai peraturan yang A. Nah, peraturan yang A ini juga sangat simpel. Dia caranya adalah kita lihat tikungan yang ada di depannya. Di angkanya 7, berarti 7 ditambah angka kotak kuning dari si pemain tersebut. Biru ini kotak kuningnya angkanya 3. Jadi dia jalannya 7 ditambah 3. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus sekarang untuk yang abu-abu dia juga udah melewati garis kuning. Jadi semuanya udah melewati garis kuning ya. Jadi semuanya pakai peraturan yang A. Jadi dia 7 ditambah 0. Abu-abunya 0 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus untuk yang kuning, dia 7 ditambah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus untuk yang merah, 7 ditambah 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk yang terakhir yang hitam, dia 7 ditambah 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Jadi itu udah satu ronde lagi, semuanya udah jalan. Sekarang balik lagi ke step pertama. Oke, ini agak sedikit beresiko ya, karena kan kita posisi di 15 sebelum ke tikungan selanjutnya. Jadi kita nggak mau lebih dari tikungan itu ya, lebih dari 3. Kalau kita mau melewati tikungan ini, kita nggak boleh lebih dari 3 kecepatan kita. Jadi kita nggak boleh lebih dari 15 nih langkahnya. Oke, jadi kayaknya sih aku pengen tetap ada di gear 3
untuk mainin kartu ini, terus yang ini, sama yang ini deh. Oke, jadi itu fix, ya kan? Kalau kita udah buka kartunya si Paralyzers ini, kita harus komitmen, nggak boleh ngerubah-rubah lagi kartu-kartu kita. Oke, oke. Kita udah buka kartunya. Sekarang kita lihat siapa yang jalan duluan. Biru jalan duluan. Dia mau jalan 16. Nggak kelihatan warnanya. Iya, dia mau jalan 16. Dia ada di posisi 13. Jadi kalau dia jalan 16 bakal tembus garis tikungan. Jadi dia mau ada di posisi 2 aja. Gitu. Terus sekarang kita ya, nomor 2. Kita jalan sebanyak ini. Pertama, 4 tambah 4 adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus untuk yang plus-plus ini itu kita buka kartu tambahan dari deck kita. Oke, jadi ada 2 tanda plus di sini. Artinya kita buka 2 kartu tambahan. 1, oke, 3, satu lagi, 1. Lalu kita tambahnya 3. 1, 2, 3 tambah 1. 1. Oke, tapi untungnya nih kita lihat kita ada di belakang mobil lain. Jadi nanti step ke-7 ini kita bisa nyalip guys. Nice, oke. Jadi itu dulu. Terus kita lihat untuk yang keempat ini kita nggak ada di posisi terakhir. Terus kita kayaknya juga mau skip step ini, kita nggak mau ngebut. Terus kita ada di belakang. Nih, kita ada di belakang mobil lain, jadi kita bisa nyalip ya. 1, 2. Nice. Terus yang terakhir kita belum melewati tikungan, jadi masih aman. Terus yang terakhir kita buang kartu. Terus untuk yang di sini kayaknya kita mau pakai semua, terutama yang satu ini, karena dia di sini tikungannya akan cuma 3 dikurangi 1. Jadi cuma 2 guys, kita boleh melewati ini. Oke, terus untuk yang terakhir, step terakhir kita buka kartu lagi. 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang untuk pemain hijau alias kita udah selesai. Sekarang untuk selanjutnya adalah kuning. Kuning dia mau jalan 13, posisinya dia ada di 15, jadi dia bisa ya 15 kurangi 13 adalah 2, jadi dia ada di posisi 2. Terus untuk yang si abu-abu dia jalan 19, tapi dia ada di posisi 16, jadi dia bakal tembus ke garis tikungan, jadi dia mau nangkring aja di posisi nomor 3. Oh, bentar. Tadi gara-gara kesenggol ini jadi aku inget guys. Nah, ini. Mohon maaf. Dia itu kebetulan. Jadi kan dia ada tandanya tuh panah ya. Dari tikungan ini ke tikungan ini. Jadi sepanjang jalan ini. Itu kalau misalnya kita slipstream. Jadi untuk yang simbol kayak gini tuh maksudnya adalah slipstream. Atau kita nyalip kayak tadi. Itu kita bisa plus 1 langkah lagi. Jadi kan kebetulan kita tadi nyalip si biru ini kan. Nah, dan kebetulan juga yang kedua adalah kita nyalipnya itu di sepanjang jalan ini. Jadi kita bisa tambah 1 lagi langkah lagi. Nice banget. Aku baru ingat tadi kesenggol gitu, baru keinget deh. Jadi jangan lupa ya guys, jangan ditiru. Karena kita rugi juga gitu kan kalau lupa. Nah, terus tadi abu-abu udah selesai, sekarang untuk yang merah 17. 17 dia posisinya 16. Dia jadi pengennya hanya di posisi kedua, tapi karena udah penuh, jadi dia nangkring di belakangnya di tempat yang kosong.
Untuk yang hitam, dia jalan 18. Dia di posisi 18. Nah, dia comeback nih, pemain hitam nih. Dia jalannya 18, dia di posisi 18, jadi dia bisa jalan 18 ke posisi 0. Sama kayak kita. Oke, jadi semua udah jalan di ronde ini. Sekarang kita mulai lagi dari step 1. Uff, oke. Sekali lagi, untuk kali ini kita mau nggak mau kan berarti kita harus melewati tikungan nih guys. Tapi dia tikungannya nggak cuma 3 loh. Dia 3 dimodifikasi sama kondisi jalan ini. Jadi dia 3 dikurangi 1. Jadi kecepatannya limitnya adalah 2 untuk ngelewatin tikungan ini. Oke, jadi kita mau nggak mau harus turun satu gear ke gear 2. Jadi kita mainin 2 kartu. Oke, jadi sekali lagi untuk 3 itu artinya kita bukannya kayak maksimal 3 kartu ya. Jadi kita nggak boleh cuman mainin 2 kartu doang. Kalau 3 ya berarti kita harus mainin 3 kartu gitu. Jadi kita turun 2 kartu untuk mainin 2 kartu, yaitu yang satu-satu ini. Oke, jadi itu aja untuk kita, kartu yang kita pilih. Sekarang kita buka kartunya Legends. Oke, jadi untuk yang pertama masih kita yang memimpin. Kita jalan cuman 2. 1, 2. Oke, sekarang adalah gilirannya si hitam. Dia mau jalan. Oke, sekarang kan berarti dia udah ada di garis, di depan garis kuning ya guys. Artinya kita pakai peraturan yang A. Berarti, nah untuk yang si Legends ini dia juga bakal terpengaruh sama kondisi jalan yang main satu ini. Jadi dia juga kecepatannya hanya boleh bisa 3 dikurang 1 atau 2. Oke, jadi untuk yang si hitam ini dia berarti 2 ditambah 1. Ini ya. Untuk yang kotak kuningnya ini 1 ditambah kecepatan dari limit kecepatan dari si tikungannya. Jadi 2 ditambah 1. Jadi dia jalannya 3. 1, 2, 3. Wow. Si hitam ini benar-benar dia comeback nih. Sekarang si biru dia 2 ditambah 2. Tuh 2, 3, 4. Terus kuning 2 ditambah 3. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, kok kita jadi disalib banyak orang nih. Oke, terus yang abu-abu 1 ditambah 2. 1, 2, 3. Dan yang terakhir yang merah 2 ditambah 0. 1, 2. Oke, jadi untuk sekarang pun udah terlihat ya. Kita udah disalib banyak orang. Oh iya, tapi tadi mohon maaf banget guys. Tadi aku kayak terlalu terburu-buru ya kan ketika aku udah ngejalanin mobil kita. Kita tuh berarti baru masih ada di step ketiga. Kita belum melewati step-step berikutnya, tapi aku udah ngejalanin mobil-mobil yang lain. Jadi maaf banget, sekarang kita eh jalanin aja masing-masingnya, walaupun nggak ada perubahan juga. Aku nggak melakukan banyak hal. Jadi untuk nomor 4-nya tadi kita skip karena kita nggak di posisi terakhir. Terus yang nomor 5 ini juga aku pengen skip aja. Terus yang nomor 6 ini kita nggak bisa nyalip tadi. Terus yang nomor 7 ya kita ngelewatin eh, tikungan, tapi kecepatan kita juga masih aman ya kan, limitnya 2, kita jalannya juga 2. Terus kita kalau mau buang kartu, nah di sini mungkin kalau kita mau buang kartu, aku nggak mau buang kartu. Dan ya sekarang saatnya kita buka kartu lagi, tapi karena di sini udah habis, jadi kita bakal acak lagi dari si discardnya. Artinya apa? Artinya untuk kartu-kartu panas ini itu bakal ada kemungkinan masuk ke tangan kita ya.
Dan kartu panas ini tuh nggak ada gunanya guys di tangan kita. Jadi dia benar-benar cuma menuhin tangan kita doang. Oh ya, ini berarti juga harus kita buang. Lima, enam, tujuh. Oke deh. Oke, jadi sekarang kita langsung aja balik lagi ke step pertama. Kita mau gear 3 deh. 3 atau 4 guys. Hmm, kita ada di posisi 14 dari tikungan selanjutnya. Sebenarnya kita bisa ke 4 dan kita bisa mainin kartu 6 tambah 4 10 tambah 3 13 tambah 1 14. Jadi kita bisa langsung melesat tepat di belakang garis tikungan. Cuman kalau kita udah ada di keempat, ya kan, ini dia tuh bener-bener ada di belakang tikungan gitu. Jadi kalau misalnya kita ada di gear keempat, artinya kita harus main 4 kartu gitu kan. Dan ya gimana caranya kita bisa main 4 kartu kalau dia tikungannya cuman 3 tambah 1 nih, 4. Jadi kita nggak bisa kayak tiba-tiba turun gitu kan. Atau kita nekat aja. Nggak, tapi kayaknya kita cukup di 3 aja untuk sekarang. Satu, dua, tiga. Oh, hmm, hmm, hmm. 4 deh kayaknya deh. Kita nekat-nekatin aja ke gear 4. Kita mainin 3 kartu angka 3. Oke, bismillah. Fix. Jadi ini kartu yang mau kita mainkan. Oke, jadi pertama yang memimpin adalah si hitam. Jadi hitam ini mau jalan 17, posisinya ada di 13, dan kita ini berarti ada di belakang kartu apa garis kuning ya. Berarti kita pakai peraturan yang B, dia maunya jalan 17, tapi dia jalan apa ada di posisi 13, jadi dia mau nangkring di posisi 2. Terus untuk yang kuning dia mau jalan 15 tapi nggak bisa, dia jadi mau posisi 2 juga. Nah ini kita. Oke, kita jalannya pertama 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kita bisa buka lagi 2 kartu. Terus untuk step 4-nya kita nggak di posisi belakang ya kan. Terus untuk yang step 5, nah ini kita baru buka kartu-kartu selanjutnya. 1, 2. Oh my god. 1, 2, 3. Kayaknya aku mau nekat untuk bayar satu kartu. Bayar satu kartu panas untuk ngebut. Ya, jadi kan kita ada di step kelima, dan di step kelima ini kita punya pilihan untuk ngebut atau tambah kecepatan lagi. Caranya adalah kita bayar satu kartu panas ke sebelah kanan, terus kita buka satu lagi kartu kecepatan ini ya. Dan itu harus kartu yang ada tanda speedometernya ini. Kalau nggak ada tanda speedometernya ini, kita buang, terus kita buka lagi sampai ketemu satu kartu yang ada tanda speedometernya. Oke. Oh, tapi dia nggak ada tanda speedometernya, jadi kita terpaksa harus buang. Ya, oke, 3. 1, 2, 3. Terus tadi udah
step 5. Sekarang step 6-nya kita nggak bisa nyalip ya, karena kita nggak di belakang mobil lain, nggak di sebelah mobil lain. Terus untuk 7 kita nggak melewati tikungan. Terus kita buang kartu-kartunya yang baru saja kita pakai. Untuk kartu-kartu yang lain kayaknya aku mau simpen aja, terus kita ambil 4 buat ngelengkapin jadi 7 ya. Sekarang pemain yang biru dia mau jalan 14, dia di posisi 14, jadi dia bakal memimpin. Wow. Terus untuk yang si abu-abu, nah si abu-abu ini kan karena dia ada di depan garis kuning, dia di belakang apa namanya garis tikungan, jadi dia harus pakai peraturan yang A. Artinya dia harus jumlah kecepatan di sini 2 ditambah untuk abu-abu dia tambah 1. 1, 2, 3. Untuk yang merah sama, jadi dia 2 ditambah 0. Oke, jadi semuanya udah jalan. Sekarang kita balik lagi ke step pertama. Nah, disinilah yang aku takutin, guys. Kita udah ada di ambang tikungan, tapi kita ada di gear 4. Sementara untuk kecepatannya adalah 3 nih, tapi ditambah 1 sih untungnya. Jadi ada kecepatannya 4 ya. Maksimal kecepatan kita 4 untuk ngelewatin tikungan tersebut. Nah, peraturannya itu kita kalau misalnya mau ngerubah gear, itu kita kan hanya boleh naik atau turun 1 atau naik atau turun 2. Jadi untuk turun 2, turun 3 itu nggak boleh sama sekali. Kalau turun 1 kan kita nggak harus bayar apapun. Kalau turun 2 kita harus bayar 1 kartu panas. Tapi kalau untuk turun 3 itu nggak boleh sama sekali. Oke, jadi kebetulan kan kita punya kartu angka 4 nih. Tapi kita nggak boleh cuman dari gear 4 turun ke gear 1 tuh nggak boleh. Oke, kalau gitu terpaksanya aku harus turun 2. Karena aku turun 2, artinya aku harus bayar 1 kartu panas. Terus untuk 2 kartu, jadi aku mau pakai kartu yang 4 sama 1. Oke. Oke, ya gitu aja. Bismillah. Kita buka kartu Legends-nya. Oke, yang memimpin adalah biru. Jadi biru dia ada di depan garis kuning ya kan, dia udah mau melewati tikungan. Garis yang ada di depannya itu kartu apa namanya garis putih, jadi dia kita lihat di sini belakangnya garis kuning, depannya garis tikungan, jadi yang A. Berarti yang biru 4 ditambah 1. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang hijau alias kita jalannya 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Terus untuk yang step 4-nya kita nggak ada di posisi paling belakang atau 2 terbelakang. Terus untuk yang 5 ini kita bisa pendinginan. Karena apa? Karena kita ada di posisi gear 2. Nah, kalau teman-teman ada di sini, di posisi gear 2 ini kita bisa pendinginan 1 kartu di step kelima ini. Nih, step kelima ini ada tanda pendinginan. Artinya kita harus lihat dulu di sini. Kalau kita ada di gear 2 atau di gear 1, kita bisa pendinginan sesuai dengan angka yang tertera di simbol-simbolnya itu ya. Jadi untuk di gear 2 ini kita bisa pendinginan 1 kartu. Artinya kita bisa buang 1 kartu panas dari tangan kita ke mesin lagi, ke tengah lagi. Gitu. Oke, dan itu step 5, kita buang 1 kartu panas tadi, terus kita bisa ngebut, tapi kita nggak mau ngebut karena kita udah
limitnya udah kita lewati nih. Terus untuk di step 6, nah ini kita bisa nyalip guys untungnya. Oke, jadi kita mau nyalip. 1, 2. Uh, hmm. Setelah dipikir-pikir, kayaknya kita nggak mau nyalip. 1, 2. Karena apa? Karena limit yang ada di sini itu 2 dikurangi 1 guys. Jadi cuman 4, jadi cuman 1 doang nih limitnya yang ada di sini. Ngeri juga nih. Kalau misalnya aku salib ke sini, artinya kan kita harus mainin 2 langkah doang nanti setelah ini. Sementara kita nggak tahu nih, kartu-kartu kita bakal kecil semua atau ada yang besar-besar juga. Kalau yang keluar nanti besar-besar, itu kita harus bayar banyak banget kartu-kartu panas. Sementara kalau kita berlama-lama di belakang garis tikungan tuh juga nanti bakal cepet kesalip guys. Jadi kalau bisa kita nggak boleh berlama-lama ada di belakang garis tikungan ini loh. Oke, untuk sekarang kayaknya aku mau ambil keputusan yang aman aja guys. Oke, nggak tahu sih, mungkin nanti ini bakal bikin kita kalah di akhir nanti, atau ini keputusan yang bijak, aku nggak tahu. Tapi kayaknya kita memutuskan untuk nggak nyalip aja. Oke, oke, jadi itu untuk step ke-6-nya. Step ke-7, kita tadi melewati garis tikungan. Tikungannya 3 tambah 1 berarti 4, sementara kita kecepatannya 5. Jadi kita harus bayar 1 kartu panas ke sebelah kanan. Terus kalau kita mau buang kartu-kartu ini, kayaknya aku mau buang yang 4 deh. Oke, terus kita buka lagi kartunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, not bad. Kita buang yang baru saja kita mainkan ya, jangan lupa. 3, 4, 5, 6, 7. Dan itu tadi permainan kita. Sekarang giliran dari si hitam. Dia 4 ditambah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang kuning 4 ditambah 1. 1, 2, 3, 4. Terus untuk yang abu-abu, dia mau jalan, kan dia ada di belakang garis kuning, artinya kita pakai yang B. Dia mau jalan 13. Nggak bisa, jadi dia ke posisi 0. Untuk yang merah, dia ada di posisi 15, mau jalan 18. Jadi nggak bisa, dia ke posisi 3. Si Legends-nya ini menurut aku juga sangat-sangat mewakili kayak kita main sama orang lain ya guys. Yang pertama, karena dia menurut aku gampang banget dijalankannya. Kalau teman-teman udah tahu, udah ngerti cara mainnya tuh cepet banget guys ngejalanin kartu apa namanya pemain-pemain lain. Terus yang kedua juga dia mengikuti gitu, kalau dia ada di mau mendekati garis tikungan dia juga bakal melambat. Ntar kalau misalnya udah melewati garis tikungan dia bakal melesat jauh gitu, pokoknya dia bakal mengikuti juga keadaan dia, jadi dia nggak asal jalan gitu loh. Oke, jadi semuanya udah jalan. Sekarang kita mulai lagi dari step pertama. Oke, kita ada di gear 2. Masalahnya ini cuman satu doang itu loh guys. Beban banget nih. Bikin ketar-ketir banget karena limitnya cuma satu di sini. Dan yang bikin masalah lagi adalah karena di sini limitnya cuma satu, jadi kita harus ada di gear 1. Tapi kalau kita udah ngelewatin si garis tikungan ini, itu dia tuh langsung panjang jalannya sampai ke tikungan berikutnya. Itu jadi kalau misalnya kita nggak memanfaatkan itu untuk di gear 4, itu
itu nanti kita bakal ketinggalan. Cuman untuk sekarang kayaknya keadaan kita tuh nggak memungkinkan untuk kita kayak gitu. Jadi kalau aku sih sekarang merencanakannya, jadi untuk sekarang di gear 2, setelah itu kita ke gear 1. Tapi kalau kayak gitu berarti kita mentok-mentok nanti kalau udah melewati garis tikungan ini, kita cuman ada di gear 3. Ya nggak apa-apa juga sih. Oke deh, itu aja. Jadi sekarang kita ada di gear 2 untuk mainin dua kartu ini sama ini. Oke, fix. Posisi pertama ada si biru. Biru ini dia ada di udah melewati garis kuning, jadi dia 1 ditambah 0. Oke, 1 aja. Nice. Sekarang kedua kita jalannya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita nggak ada di posisi belakang. Kita nggak punya kartu panas yang bisa dibuang. Kita juga nggak mau ngebut. Terus kita nggak bisa nyalip karena kita nggak ada di belakang mobil lain. Kita belum melewati tikungan. Terus kita sekarang bisa buang kartu kalau mau. Yang jelas aku nggak mau buang kartu yang satu ini karena kecepatan kita habis ini harus 1 ya. Kalau kita nggak mau bayar kartu-kartu panas lagi. Oke, kayaknya aku nggak mau buang. Berarti kita harus ambil 2 kartu karena udah habis. Kita ambil, kita kocok kartu lagi. Aduh. Lima, 6, 7. Oke. Oh, maaf, ini belum dikocok. Mohon maaf ya guys. Oke, sekarang gilirannya si hitam. Hitam dia berarti 1 ditambah 3. 4. 1, 2, 3, 4. Si hitam dari tadi bikin ketar-ketir deh. Dia comeback mulu. Terus yang kuning, nah untuk yang kuning ini dia ada di luar garis kuning ya. Jadi dia pakai peraturan yang B. Dia mau jalan 12, tapi karena nggak bisa dia ke posisi nomor 1. Nah untuk yang si abu-abu dia ada di dalam garis kuning. Jadi dia 4 ditambah 3, 7. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kills. Untuk yang merah dia juga sama, ada di belakang, ada di dalam garis kuning. Jadi dia 3 ditambah 1. 4. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi semuanya udah main. Sekarang balik ke step 1. Yang pastinya kayaknya aku mau harus deh ke gear 1 untuk mainin yang satu ini aja. Sulit nih. Apa kita mau nekat aja? Nggak bisa. Oke, fix. Iya. Oke, jadi kita maju yang pertama. Kita maju 1. Set. Sekarang garis tebelnya ada di sana. Terus kita nggak ada di posisi terbelakang. Kita nggak punya kartu panas di sini di tangan kita nggak mau ngebut, kita nggak bisa nyalip, kita habis melewati tikungan ya, step 7 kita habis melewati tikungan.
tikungannya limitnya 1, kartu kita kecepatannya 1, jadi masih aman. Terus kalau ada mau kartu yang kita buang, kayaknya untuk yang kartu angka 3 ini kita buang aja. Atau enggak? Nggak usah deh. Oke, jadi kita langsung aja buka lagi satu kartu. Kartu panas. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah 7. Nah, sekarang kita buang ini juga. Jangan lupa. Pemain hitam. Yang hitam, dia ada di dalam garis kuning, berarti 1 ditambah 1. 2. 1, 2. Memimpin. Nanti teman-teman lihat, dia pasti bakal melesat jauh nih, karena udah ngelewatin garis putih, garis tikungan. Terus untuk si kuning, dia 1 tambah 0, 1 doang, bagus. Terus untuk yang abu-abu, 1 ditambah 2, 1, 2, 3. Terus untuk yang biru, 1 ditambah 0. Dan untuk yang merah, karena dia di belakang garis kuning, jadi dia maunya jalan 19, tapi nggak bisa, jadi dia ke posisi 3. Duh, gimana nih si merah nih, ayo. Oke, jadi semuanya udah jalan. Sekarang kita lanjut lagi ke step pertama. Nah, di sini aku harus banget kalau mau ngambil kesempatan sebaik-baiknya, kita harus naik 2 gear. Berarti kita harus bayar 1 kartu panas. Kita bisa main 3 kartu. Tapi kalau kita pakai kartu ini, kita bisa buka lagi 1 kartu. Terus mungkin aku mau pakai kartu yang 6 ini sama yang 4. Nah, di sini ada simbol-simbol, ini nanti aku jelasin ketika kita main. Kita buka 1 kartu Legends lagi. Pemain pertamanya adalah si hitam. Dia mau jalan 16. Ya, jadi dia kan ada di belakang garis kuning. Dia maunya jalan 16. Jadi dia di posisi 22. Jadi 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini. Amazing kan guys, dia langsung melesat. Set. Untuk yang abu-abu, dia mau jalannya 14. 1, 2, 3, 4. 18 ke 8. Terus kita jalannya pertama untuk yang murninya kita ada 14. 1, 2, 3, 4. Posisi 9. Terus berarti kita di step keempat kita nggak di posisi paling belakang. Terus di posisi 5, nah ini kita baru kerjakan simbol-simbol yang ada di kartu. Pertama kita buka lagi 1 kartu. Satu doang. Tapi nggak apa-apa, kita bisa pakai itu buat nyalip ya, karena kita ada di samping mobil lain. Jadi kita lihat aja nanti. Terus setelah itu kita harus bayar 1 kartu panas. Jadi kita harus bayar 1 kartu panas. Terus kita bisa cooldown. Kita bisa pendinginan 1 kartu. Kebetulan di sini ada kartu panas di tangan kita bisa bayar ke tengah. Terus selesai. Nah, terus sekarang pun kalau kita mau ngebut juga bisa. Kita bayar lagi 1 kartu panas untuk buka 1 kartu kecepatan. Tapi kayaknya aku masih cukup puas dengan posisi kita karena kita masih ada di samping mobil lain yang dimana di posisi atau di step ke-6 ini kita bisa salip. 1, 2. Oke, itu cuman berlaku sekali aja ya guys. Jadi ketika kita sekarang ada di posisi di samping mobil lain lagi, kita nggak bisa salip lagi. Jadi cuman sekali aja. Terus kita nggak melewati tikungan. Terus kita buang kartu-kartu kita. Oke.
Berarti kita buka 4. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, untuk sekarang berarti kartu panas kita tersisa 2. Oke. Jadi kalau misalnya kita harus bayar kartu panas, tapi ternyata kartu panas kita udah habis, itu nanti ada penaltinya ya guys. Ini ada step-stepnya yang harus kita kerjakan dan itu merugikan banget. Itu penalti banget. Jadi kalau bisa kita jangan sampai kehabisan kartu panas. Oke, kita udah. Sekarang si kuning. Kuningnya ini ada di dalam garis kuning. Berarti dia 1 ditambah 0. Ya, 0. Terus biru, dia juga di dalam garis kuning. 1 ditambah 3. 2, 3, 4. Merah, 1 ditambah 1. 2. Nah, dia kalau udah lama terjebak di dalam tikungan ini tuh dia bakal susah sih guys ngejarnya. Oke, jadi semua mobilnya udah jalan. Sekarang kita mulai dari awal. Oke, di sini limitnya 7. Sementara kita ada di posisi 6. Kalau begitu, kayaknya aku mau nekat dikit. Kita turun ke gear 2 untuk mainin 2 kartu, tapi kita maininnya kecepatan 7 guys, 4 tambah 3. Oke, jadi kita bakal melewati, oh enggak deng, pas. Aku mikir apa sih? 7 sama 7 pas ya. Jadi kita nggak harus ngelewatin limit. Gitu maksud aku. Dan ntar kita juga bisa ngebuang kartu panas ini karena kita ada di gear 2 yang kita bisa pendinginan satu kartu. Kita lihat mereka jalan. Oke, pertama di posisi pertama ada si hitam. Dia mau jalan. Oh enggak, dia udah melewati garis kuning, jadi dia 7 tambah 1, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nice, karena dia 8, nanti kita 7 di sini, kita bisa salib. Terus hijau alias kita jalan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Terus kita nggak ada di posisi terakhir, kita bisa pendinginan. Kita pendinginan, sekali lagi kita ada di gear 2, kita bisa pendinginan satu kartu, artinya kita bisa buang satu kartu panas ke tengah. Oke, karena sekali lagi kartu panas ini nggak bisa kita buang ketika ada di step ke-8 karena dia ada icon sampah dicoret dan juga dia nggak punya kegunaan apapun selain menu-menuhin tangan kita. Oke. Terus kita juga bisa ngebut, tapi kita nggak mau ngebut. Terus nah di sini kita bisa salib mereka. 1, 2. Karena kita ada di tepat di belakang pemain pemain hitam. Nah, tapi untuk di sini peraturannya adalah kalau kita salib itu nggak nambah kecepatan, guys. Jadi itu keuntungan dari kita menyalip ya, bukan ngebut. Kalau di step 5 itu kan kita harus bayar satu kartu merah untuk buka satu kartu. Nah, itu kartu yang kita buka itu dihitung ke kecepatannya. Jadi kalau kita melewati tikungan itu juga dihitung di kecepatan itu. Tapi kalau kita nyalip di step ke-6 ini itu nggak, kita kalau misalnya nyalip 2 langkah itu nggak masuk ke hitungan kecepatan kita. Jadi di step ke-7 ini kalau kita kecepatannya 7 dan limitnya 7 itu jadi kita juga masih aman ya, walaupun kita nyalip 2 tadi kita nggak ditambah ke sini, nggak ditambah ke 7 tambah 2. Kecepatan kita tetap di 7. Jadi di step 7 ini kita masih aman. Terus kita kalau mau buang kartu juga di sini di step 8. Kayaknya aku mau buang yang 2. Atau enggak deh. Enggak aja.
Oke, di situ udah. Sekarang kita buka 3 kartu. Keputusan salah, kita nggak buang kartu 2 tadi. Karena ini terlalu banyak kartu-kartu yang kecil. Walaupun berguna juga sih nanti kalau kita ada di tikungan ini ya. Oke, sekarang giliran si abu-abu. Dia juga ada di dalam garis kuning, artinya dia 7 ditambah 2, 9. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sekarang yang biru. Dia jalan 12. Posisinya ada di 21, 1, 2, 19 ke 9. Terus yang kuning dia jalan 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posisi 6. Nah, yang merah ini dia masih terjebak di tikungan ya. Jadi dia 1 ditambah 2. 1, 2, 3. Oke, sekarang semua pemainnya udah jalan. Kita bisa start lagi dari posisi atau step 1. Dan tadi aku belum sempat singgung ya guys, kalau kita udah ngelewatin 1 lap. Ya kan, garis finishnya tuh ada di sini, garis finish dan garis startnya ada di sini. Dan kita udah ngelewatin 1 lap. Ya kita 1 lap lagi dan kita lihat nih, kita bakal di posisi berapa. Di sini aku mau naik ke step ke gear 3. Ini sama ini. Aku mau lihat dulu kartu kita ada berapa. Ada 3. Kayaknya aku mau tambah 1 gear lagi. Berarti aku harus bayar 1 kartu panas. Oke, sisa 2 soalnya guys. Agak takut juga nih untuk mainin 1 kartu lagi aja. Oke, nggak apa, kita nekat-nekatan ya di sini. Fix. Sekarang karena kartu legendsnya udah habis, kita acak lagi. Oke, kita masih memimpin sekarang. Berarti kita jalannya 7 dulu. 18 kurangi 7, 11. Terus kita nggak ada di posisi paling belakang. Nah, terus kita buka kartu yang ini dulu. Oke, ini karena dia nggak ada tanda speedometernya, jadi kita buang. Sayang sekali. Terus ini 1. Lagi 3. Jaraknya masih lumayan jauh nih ke tikungan. Kita apakah kita mau ngebut bayar 1 ini? Enggak. Oke, kita nggak mau bayar kartu panas untuk ngebut, jadi kita skip step 5. Kita masuk ke step 6. Kita nggak bisa salib, terus kita nggak melewati tikungan, terus kita bisa buang kartu. Tapi kayaknya untuk ini kita butuh untuk yang kartu kecil-kecil karena kita udah mendekati tikungan. Jadi kita buka lagi 1. Oke, bentar, ini kita buang dulu. Kita acak sama mereka.
4, 5, 6, 7. Kecil-kecil semua gini dah. Oke, sekarang si hitam. Hitam dia mau jalan 16. Nah dia wow banget. Set 19 kurangi 16 ke posisi 3. Terus untuk yang si abu-abu dia 14. Jadi 20 kurangi 14 6 ke posisi 6. Oke. Aku mulai menyesal tadi kita nggak nambah kecepatan ya pas ngebut tadi. Tapi ya udah, namanya juga udah terlanjur ya. Terus yang kuning. Yang kuning berarti dia 7 ditambah 0. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang biru 7 ditambah 3. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus yang merah dia jalannya 13. Itu 2, 3, 9. Udah jalan semua. Sekarang balik lagi ke step 1. Kita ada di gear 4. Turun gear. Turun 1 gear. Kita ada di posisi ke-7. Artinya kita bisa 3 ya. 3 kartu. 1, 2, 3. 6. Kalau misalnya kita 4 gear kita bisa tambah 1. 7. Jadi pas di belakang tikungan. Tapi untuk turunnya lagi agak sulit karena kita udah di posisi keempat. Jadi aku mau 3 aja. Gak apa. Artinya kita bakal sampai sini. Oke, kita lihat hasilnya gimana. Hitam dia berarti 3 kurang 1 2 ditambah 2 dia jalan 4. 1, 2, 3, 4. Wow, dia udah langsung ngelewatin tikungan gesernya, dia bakal langsung melesat lagi nanti. Terus abu-abu dia 2 ditambah 3. Itu 2, 3, 4, 5. Oke. Terus kita jalannya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus kalau kayak gini terus sebenarnya kan kita bisa nyalip si mobil abu-abu ini ya guys, karena kan kita ada di sebelahnya. Tapi untuk peraturannya untuk nyalip itu cuman ada 2. Jadi kita punya pilihan untuk nggak ngambil kesempatan untuk nyalip itu atau kita nyalip gitu kan. Jadi kalau misalnya kita memilih untuk nggak nyalip artinya kita ya udah berhenti di situ gitu kan, kita nggak jalan, kita berdiam diri di situ. Tapi kalau kita milih untuk nyalip itu kita harus jalan 2 langkah. Oke, jadi nggak bisa kurang, nggak bisa lebih dari 2 langkah. Nah gitu, jadi peraturannya kalau misalnya kita jalan 2 langkah kita bakal 1, 2, kita bakal ngelewatin garis tikungan yang ini. Artinya di sini kecepatannya limitnya adalah 3 kurangi 1, sementara kecepatan kita 6. Artinya kita harus bayar banyak banget yang namanya kartu panas, sedangkan kita nggak punya kartu segitu. Oke, jadi kita nggak bisa nyalip, ya kan, kalaupun kita mau. Terus untuk step ketujuhnya kita belum melewati tikungan. Terus sekarang kita mau ke step ke-8, yaitu kita kalau mau buang kartu yang ada di sini. Cuman kayaknya aku fix aja dengan kartu yang ada di sini. Kita buang kartu yang udah kita mainkan. Terus kita buka lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi itu tadi untuk kita. Sekarang selanjutnya adalah
kuning. Kuning ini dia ada di belakang garis kuning, artinya dia bakal jalan 13. Dia dari posisi ke-20, 20 kurangi 13 artinya dia bakal memasuki posisi ke-7. Terus untuk yang biru, dia mau jalan 16, dia di posisi 20, berarti 4. Terus untuk yang merah, dia ada di dalam area kuning, artinya dia bakal jalannya 7 ditambah 2, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi semuanya udah jalan. Sekarang giliran kita mulai lagi dari step 1. Oke, di sini kita dihadapkan sama tikungan yang limitnya adalah 2. Jadi kita mau, yang penting kita tembus dulu di garis tikungan ini ya guys. Jadi kayaknya aku mau turun aja ke gear 2 untuk mainin dua kartu ini. Sekarang kita buka kartu Legends-nya. Oke, pertama ada si hitam. Dia mau jalan 13. Dia posisi ke-15, artinya dia menduduki posisi kedua. Di sini 15 kurangi 13. Terus, nah di sini aku udah mulai pesimis kalau kita bakal menempati juara 1 ya, karena dia udah jauh banget. Tapi nggak apa, coba kita lihat nanti. Sekarang giliran si abu-abu, dia kan ada di dalam garis kuning, artinya dia 2 ditambah 1. 1, 2, 3. Oke, terus sekarang kita majunya 2, 1, 2. Nah, di sini kita bisa slipstream, kita bisa salip nih dia. Kita jalan 2, kita nggak di terakhir, kita bisa pendinginan atau cooldown satu kartu karena kita di gear 2. Terus kita nggak mau ngebut. Nah, terus kita tapi bisa nyalip ya di step ke-6. Kita bisa salip 1, 2. Nah, udah. Terus kita tadi habis melewati tikungan. Tikungannya kecepatannya 2. Kita jalannya juga 2. Jadi masih aman. Terus step terakhir kita buang kartu-kartu yang udah kita pakai. Sama kalau kita mau buang kartu-kartu yang ada di tangan, tapi kayaknya aku masih oke sama kartu-kartu kita buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang yang biru, dia ada di daerah kuning, di depan garis kuning, artinya dia 2 ditambah 2. Itu 2, 3, 4. Terus yang kuning dia ada di luar garis kuning, artinya dia jalan 19. Tapi karena nggak bisa jalan 19, dia ke posisi 3. Nah, terus yang merah ini dia masih ada di belakang tikungan, jadi dia bakal jalan 7 ditambah 0. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi udah jalan semua. Sekarang kita balik lagi ke step 1. Di sini kartunya kita ada 3. Jarak kita ke tikungan ada 13 langkah. Kalau kita naik ke gear 3, kita bisa jalan 12. Gimana guys? Oke nggak? Atau kita bisa, nggak deh, kayaknya cukup gini aja. Kayaknya pas ya. Kita di jarak 13 dari tikungan, kita jalannya 12. Jadi kita bakal berhenti tadi posisi ini berhentinya. Sekarang kita buka kartu Legends-nya. Oke, jadi untuk pemain yang hitam, dia bakal jalan 4 ditambah 2. Jadi dia jalan 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Kayaknya kita udah nggak bisa ngejar si hitam. Tapi kita coba aja. Terus sekarang
hijau alias kita jalan pertama 12, dari 13 jalan 12 berarti kita ke posisi 1 ini, terus kita nggak di belakang, dan juga kita sebenarnya di gear ketiga jadi nggak bisa pendinginan. Terus pastinya kita nggak mau ngebut karena kecepatan kita udah 12 dan kita nggak mau yang namanya ngelewatin si tikungan ini, karena bakal kita bisa tergelincir ya kan kalau kecepatan kita terlalu banyak, sementara kita nggak punya kartu panas yang cukup untuk bayar selisih dari kecepatannya. Terus kita juga nggak bisa salip-salip, terus kita nggak habis ngelewatin tikungan. Terus sekarang kita buang kartu kalau kita mau. Aku mau keep aja, dan sekarang kita buka kartu 1, 2, 3. Oke, sekarang gilirannya si abu-abu, dia bakal jalan 11 dari posisi 14, jadi dia posisi 3. Untuk yang biru dia ada di dalam space atau garis kuning, artinya dia 2 ditambah 1, 1, 2, 3. Terus yang kuning dia juga sama, berarti 2 ditambah 1, 1, 2, 3. Nah yang merah ini dia di luar garis kuning, artinya dia mau jalannya 18, tapi karena nggak bisa dia ada di posisi 14, jadi dia bakal bertengger di posisi angka 3 ini. Oke, jadi semuanya udah jalan. eh Bentar, ini harusnya kita buang ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke step 1. Kita dihadapkan sama tikungan yang angkanya atau kecepatannya limitnya 4. Jadi kita mau ngapain nih? Oke, kita turun aja ke gear 2. Artinya kita harus mainin 2 kartu. Aku mau main kartu ini, brakes, sama kartu yang angka 3. Jadi kita masih kelebihan 1 kecepatan, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Oke, pertama ada si hitam. Hitam dia mau jalan 10. Oh enggak, tapi dia ada di garis kuning, artinya 2 kurang 1 ya. 1 ditambah 0. Dia jalan 1 aja. Oke, bagus. Oke, terus sekarang kita jalannya ini. Nah, jadi untuk kartu brakes ini kita dikasih pilihan mau jalan 2 atau jalan 4, ya kan? Jadi di sini kita mau pilih untuk jalan 2. Jadi 3 tambah 2 kita jalannya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Oke, nice banget. Kita ada di belakang si hitam, kita menghantui dia. Nanti kita bisa salip. Oke, terus kita nggak di posisi terakhir atau 2 terakhir. Nah, terus kita bisa pendinginan nih. Kita ada di gear 2, kita bisa pendinginan 1 kartu. Terus kita nggak mau ngebut. Nah, terus selanjutnya kita mau nyalip. Ya, nyalip dia. Jadi 1, 2. Dan sekali lagi kalau kita nyalip itu nggak nambah kecepatan angkanya ya. Jadi untuk kita hitung di tikungan nanti, itu kalau kita nyalip kayak tadi itu nggak dihitung totalnya. Nah, sekarang untuk yang di ketujuh ini nih baru kita hitung kecepatan limitnya adalah 4, dan sementara kecepatan mobil kita adalah 5 tadi. Jadi kita limitnya kelebihan 1, artinya kita harus bayar 1 kartu panas. Oke, udah. Terus kita buang kartunya. Terus kita tambah lagi kartu 1, 2, 3, 4, 5, 6, wow, 7. Hei. Oke, paling nggak kita ada di depan dari si hitam ini. Cuman yang di sini ini agak tricky ya kayak tadi. Di sini kecepatan kita cuman boleh 1 aja limitnya. Terus untuk yang abu-abu, aduh, dia 4 ditambah 2. Itu 2, 3, 4, 5, 6.
Terus untuk yang biru dia mau jalan 15. Dia ada di posisi 13, jadi dia mau ke posisi 2. Terus untuk yang kuning ini dia masih ada di garis kuning, artinya 2 ditambah 3. Itu 2, 3, 4, 5. Terus yang merah dia juga masih ada di garis kuning, artinya 2 ditambah 2. Itu 2, 3, 4. Oke, paling nggak dia udah tembus, udah ngelewatin garis tikungan. Udah jalan semua, sekarang berarti kita balik lagi ke step 1. Nah, di sini agak sedikit tricky karena di sini limitnya adalah 2 dikurangi 1, jadi cuma 1 doang limitnya. Bentar, kita punya 3 kartu panas. Hmm, kayaknya kita nggak apa-apa. Nggak apa, oke. Gini, kita turun ke gear 1 untuk mainin 1 kartu aja di sini. Paling nggak untuk 3 kartu ini, untuk jalan 3 ini berarti kita bisa keluar dari bayang-bayang si garis tikungan ini ya. Dan begitu kita udah keluar kan nanti kita bisa langsung ngebut. Kita jangan sampai kalah sama yang si pemain hitam ini. Walaupun kecepatannya kita agak sedikit melampaui, tapi kita masih ada kartu panas dan di gear 1 ini kita bisa buang 3 kartu panas dari tangan kita ya. Oke, jadi itu rencana kita. Kita lihat gimana hasilnya. Oke, jadi kita di urutan pertama kita jalannya 3, 1, 2, 3. Oke, terus kita nggak di posisi terakhir, kita bisa pendinginan. Nah, di sini pendinginannya adalah 3 kartu. Jadi kita bisa buang 2 karena cuma ada 2 doang yang ada di tangan kita. Terus kita nggak mau ngebut. Oke. Terus kita nggak bisa nyalip. Nah, di sini kita melampaui batas kecepatan. Jadi batas kecepatannya adalah 1, kita jalannya 3, jadi kita harus buang 2 kartu panas. Jadi urut-urutannya jangan sampai dibalik-balik ya guys. Kita pendinginan dulu di step kelima, baru kita cek tikungannya di step ke-7 gitu. Jadi misalnya nih, tadi kan kita di step kelima itu kan kita buang kartu, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya tadi kita nggak punya sama sekali kartu panas, tapi ternyata di step kelima ini kita bisa buang, kan berarti untuk di step ke-7 kita masih bisa bayar gitu kan. Jadi itu pentingnya dari kita ngikutin urutan-urutan atau step-step yang ada di atas ini. Oke, kita udah bayar di tikungannya, sekarang kita bisa buang kartu. Nggak, mau buang kartu, kita mau jalan secepat-cepatnya ya di sini, sejauh-jauhnya. Oke, oke, oke. Sekarang yang hitam, dia berarti 1 ditambah 2. Tuh 2, 3. Wah, hitam ini dia belum keluar dari garis tikungan nih guys. Kayaknya kita masih bisa optimis sekarang. Oke, bener kan ya tadi dia di sini kalau nggak salah. Berarti 1 ditambah 2, 3 bener. Tuh 2, 3. Oke, bener. Bener, sekarang abu-abu. Abu-abu dia di luar garis kuning, jadi dia mau jalan 13, tapi tentunya nggak bisa. Dia mau ke posisi 1. Oke, terus untuk yang biru, dia di garis kuning, berarti 4 ditambah 1. Itu 2, 3, 4, 5. Untuk yang kuning, dia ada di luar garis kuning, artinya dia mau jalan 15, tapi nggak bisa, dia ke posisi 2. Untuk yang merah, dia ada di posisi 15, mau jalan 11, jadi 15 kurang 11, 4. Sini. Oke.
Udah jalan semua. Sekarang kita mulai lagi dari posisi step 1. Nah, di sini kita harus benar-benar menggila aja karena kita udah mau 2 lap dan kita udah mendekati garis finish. Jadi kita mau naik ke, sayangnya kita nggak bisa ke gear 4 guys, sayang banget. Ini sebenarnya sayang banget sih. Cuman jadi dari gear 1 kita ke gear 3 karena kita naiknya 2 langkah, kita harus bayar 1 kartu panas. Terus untuk kartunya pastinya aku mau pakai ini. Terus kita pakai yang 4 ini. Dan satu lagi kita pakai yang ini. Hmm. Oke, aku mau ngelock untuk kartu-kartu ini. Dan kayaknya sih kita optimis banget ya bakal memenangkan permainan ini gitu kan. Karena sih untuk yang pemain hitam pun dia belum melewati perangkap dari garis tikungan ini ya kan. Jadi dia bakal paling jalannya 1 ditambah nanti berapa dia bakal jalan gitu kan. Itu bakal lebih, artinya dia nggak bakal melebihi juga dari kita jalannya berapa untuk sekarang gitu kan. Jadi agak sedikit kurang dramatis sih permainan kita hari ini gitu kan. Cuman ya nggak apa, itulah namanya permainan. Kadang nggak menang guys di game ini, jujur aja. Cuman kali ini kita mungkin agak sedikit beruntung atau mungkin strategi kita tepat ya. Jadi kita langsung aja, kita udah lock kartu ini, terus kita buka kartu legendsnya. Oke, kita jalan duluan. Kita jalan 6 tambah 4 10, 23 ke 13. Oke, kita udah 2 langkah lagi menuju garis finish. Terus itu pun kita masih bisa buka lagi 2 kartu. Di sini ada 2 plus ya. Jadi kita buka lagi untuk kartunya. Oke, untuk yang pertama. Oke, 3. Nih, 1, 2, 3. Nice. Terus lagi, satu lagi, 1 doang. Oke, itu tadi untuk kartu-kartu yang plus-plus itu ya, udah kita buka. Sekarang aku mau kita ngebut. Oke, jadi kita bisa ngebut, masih bisa ngebut lagi, bayar 1 kartu panas, terus kita buka 1 kartu lagi, 4. Nice. 1, 2, 3, 4. Oke, terus sekarang kita nggak bisa salib, kita nggak ngelewatin tikungan, kita bisa buang kartu-kartu kita yang terakhir ini. Terus kita buka lagi 7 walaupun udah nggak kepake ya karena kita udah ngelewatin garis finish, udah 2 lap. Tapi nggak apa-apa, kita selesaiin aja sampai terakhir. Oke, nah sekarang untuk si itemnya ini, tadi aku udah sempat bilang ya kalau kayaknya sih si itemnya nggak bakal menyalip kita ya. Dia 2 kurangi 1, nanti 1 ditambah 1. 1, 2. Oke, jadi dia jalannya cuma segitu doang. Terus untuk yang abu-abu dia jalannya 1 ditambah 2. Itu 2, 3. Terus untuk yang biru, nah ini yang biru dia di luar garis kuning, jadinya dia jalannya 12, tapi dia nggak bisa jadi ke posisi 1. Terus untuk yang kuning, dia ada dari garis kuning, artinya dia 4 ditambah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus untuk yang merah, dia juga 4 ditambah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah jalan semua. Nah, kalau kayak gini,
Terus sebenarnya setiap ronde itu kita lihat guys, udah ada yang finish atau belum gitu kan. Udah 2 ronde, udah 2 lap, terus lihat udah ada yang ngelewatin garis finish atau belum. Nah, untuk di ronde ini kan semua udah main dan ternyata udah ada pemain yang berhasil 2 lap ya, udah 2 lap. Artinya dia menang gitu kan. Nah, sekarang gini, kalau misalnya nih ada 2 pemain yang dia dalam satu ronde ini sama-sama udah finish. Udah ngelewatin garis finish 2 kali, udah 2 lap. Jadi kalau misalnya ada satu ronde, ternyata posisinya ada 2 pemain yang udah finish, nah itu dilihat juara satunya adalah pemain yang paling depan di tracknya. Jadi di sini kalau misalnya kejadian kayak gini, yang paling depan adalah pemain hijau, berarti dia yang nomor satu gitu ya. Tapi karena di sini kita benar-benar baru satu pemain aja yang berhasil melewati garis finish dan yang lain belum berhasil melewati garis finish. Jadi di sini kita adalah yang sebagai juara satu. Nah, kalau udah kayak gitu berarti untuk di akhir ronde ini untuk yang udah berhasil lewat garis finish dia bakal pindah dari posisinya ke sini guys. Ini udah ada apa namanya tempat-tempat kejuaraan ya yang ada di sini. Kita berarti ada di nomor satu gitu. Permainannya lanjut lagi seperti biasa, tapi untuk pemain yang udah selesai dia nggak main lagi. Nah, terus yang selanjutnya adalah untuk ronde-ronde selanjutnya itu tinggal sisanya. Pemain-pemain yang belum berhasil melewati garis finish, mereka bakal main seperti biasa sampai semuanya ngelewatin garis finish gitu ya. Cuman sekarang untuk karena kita udah melewati garis finish, kita udah nggak main lagi. Gitu, jadi kita kayak tereliminasi, tapi kita maksudnya udah selesai dalam permainan ini gitu ya. Nah, jadi kita langsung aja lanjutin untuk si mobil-mobil yang lain ya kan, walaupun ya mereka cuma pemain bayangan, tapi nggak apa kita selesain aja sampai tuntas. Nah, untuk satu ronde udah berlalu guys, jadi kayak gini nih misalnya nih ada 2 pemain yang dia adalah tembus garis finish itu barengan ya dalam satu ronde. Tapi di sini ternyata yang lebih depan adalah pemain yang warna hitam, jadi dia yang berada di urutan kedua dan yang abu-abu berada di urutan ketiga. Dan yang selanjutnya kita juga selesain aja sekalian ya sampai tuntas. Oke, jadi satu ronde udah berlalu lagi dan ternyata yang memimpin adalah pemain merah. Oke, jadi dia lumayan comeback juga nih. Karena dari tadi aku perhatiin yang pemain merah ini kan yang selalu paling belakang ya. Coba nanti kita lihat apakah dia bakal menempati urutan keempat atau ternyata birunya yang menempati urutan keempat. Tapi kayaknya untuk yang si kuning ini nasibnya dia udah kekunci. Kayaknya dia paling bontot nih. Oke, jadi untuk juara keempatnya adalah si biru dan juara kelimanya merah. Tapi untuk yang kuning ini karena kita udah tahu dia paling terakhir ya, jadi kita nggak usah harus repot-repot ngetuntasin permainan karena dia yang nomor 6. Oke, jadi itu adalah permainan lengkap dari game Hit Pedal to the Metal dari awal sampai akhir. Sekali lagi kita pakai map USA. Ini adalah salah satu map dari 4 map yang tersedia di game ini. Dan kebetulan untuk map USA ini, sekali lagi aku bilang, dia adalah map untuk pemula ya guys. Jadi untuk teman-teman yang baru main game Hit Pedal to the Metal ini, direkomendasikan untuk main di map USA dulu, baru nanti coba-coba untuk map yang lain gitu. Dan selain itu tadi kita juga pakai semua modul yang disediakan di game ini. Jadi pertama adalah modul-modul yang kartu-kartu upgrade-upgrade ini ya kan. Nah, di sini juga jadi selain mapnya itu sendiri yang bervariasi, tiap kita bermain kita bisa pilih map yang mana. Terus juga untuk kartu-kartu variasi ini tuh
masih sangat banyak banget guys, di dalam boxnya itu masih segini, ya kan, masih banyak banget variasinya. Terus ada dua jenis, jadi ini adalah jenis untuk yang beginner atau pemula. Dan untuk yang selanjutnya itu ada masih lagi kartu-kartu yang untuk advance atau untuk yang misalnya kita udah familiar sama gamenya, kita bisa pakai kartu-kartu upgrade yang ada gambar kayak gearnya ini guys. Ada kunci Inggris sama ada gearnya ini. Ini maksudnya adalah kartu-kartu untuk upgrade untuk pemain-pemain yang udah familiar sama game hit ini. Nah, itu kita bisa campur. Nah, di sini masih ada segebok nih, sama masih ada segini variasinya, sama masih ada segini lagi yang kita nggak pakai tadi di selama permainan. Terus yang kedua adalah kita pakai cuaca. Nah, untuk cuacanya ini juga masih ada 5 variasi lagi yang bisa kita pakai di game ini. Jadi untuk variasinya tuh game ini benar-benar sangat bervariasi sih menurut aku ya. Terus selain itu untuk si kondisi-kondisi jalan-jalannya ini ada juga masih banyak variasinya. Itu jadi selama kita bermain itu nggak akan selalu sama pengalamannya ya. Jadi sedikit dari aku, menurut aku ini adalah salah satu game yang cocok banget untuk dimainkan oleh para pemula untuk di dunia board game ini ya. Bahkan untuk game ini juga masuk di salah satu list aku, salah satu top 5 board game untuk pemula yang bisa dimainkan secara solo gitu kan. Pertama karena dari temanya sendiri itu nggak terlalu muluk-muluk ya kan, pokoknya kita balapan gitu kan. Jadi kalau permainan balapan itu pasti udah bisa diterima oleh banyak orang, jadi nggak yang kayak fantasi gimana gitu ya. Pokoknya balapan ya intinya pemain yang nyampe duluan dia yang menang gitu kan. Jadi kita nggak harus terlalu repot ngejelasin misinya dan segala macem. Dan terus kemudian walaupun dia stepnya lumayan banyak sih, ada 9 gitu kan. Tapi seperti udah teman-teman lihat tadi, nggak terlalu complicated sih menurut aku. Dan juga kalau misalnya kita main pakai modul Legends ini, modul-modul yang bakal ngejalanin pemain-pemain robotnya, itu juga sangat smooth, sangat gampang untuk dimainkan. Jadi itu adalah salah satu poin plusnya untuk game Hit Pedal to the Metal ini. Nah, itu tadi permainan lengkap sekaligus tutorial tipis-tipis dari board game Hit Pedal to the Metal. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar game Hit Pedal to the Metal ini atau seputar board game lain, teman-teman bisa tinggalin komentar di bawah ya. Selebihnya sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video alam board game berikutnya.